Halo, sahabat. Kembali lagi nih. Kali ini kami hadirkan untuk pemirsa. Tapi, sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, langsung aja. Ini dia videonya, tersembunyi di antara lereng hijau yang curam. Suhu turun dan udara terasa lebih berat. Untuk mencapai air terjun Kembar Banyumala dibutuhkan sedikit usaha. Perjalanan singkat menyusuri jalan setapak di hutan akan membawa Anda melewati vegetasi lebat dengan suara air yang semakin keras di setiap langkah. Lalu terbukalah dua aliran air jatuh berdampingan dengan ketinggian sekitar 35 meter, itu sekitar 115 kaki, menciptakan kolam alami di bawahnya. Berbeda dengan banyak air terjun di pulau ini, air terjun ini terasa lebih terpencil, tidak terlalu ramai. Cahaya yang lebih lembut dan air yang cukup jernih, sehingga bisa melihat langsung ke dasar. Namun yang membuatnya istimewa bukan hanya pemandangannya, melainkan juga lingkungannya. Tebing-tebing di sekitarnya ditutupi oleh pepohonan hijau yang lebat, hampir menutup di sekitar air terjun, menciptakan semacam amfiteater alami. Namun ini hanyalah cuplikan kecil dari apa yang menanti lebih jauh ke utara. Terletak di lembah terpencil di paling utara, air terjun Sakumpal sering dianggap sebagai air terjun paling mengesankan di pulau ini. Dan begitu Anda melihatnya, itu tidak sulit untuk dipahami. Banyak air terjun, beberapa di antaranya memiliki ketinggian lebih dari 80 meter, yang tingginya sekitar 260 kaki, mengalir menuruni tebing yang ditutupi hutan. Sebagian jatuh dalam aliran tipis, sebagian lainnya dalam semburan deras, semuanya bertemu di dasar yang sama, jauh di bawah. Namun, inilah yang tidak diduga kebanyakan orang. Tidak hanya ada satu air terjun, ada beberapa. Masing-masing sedikit berbeda, tersebar di sepanjang tebing seperti formasi alami, daripada berupa tetesan tunggal. Dan tergantung musimnya, volumenya berubah drastis. Terkadang berubah menjadi dinding air yang bergemuruh. Saat berdiri di sana, Anda mulai menyadari betapa pentingnya skala, karena dari kejauhan, sekilas tampak tenang, namun dari dekat, kekuatan itu tak mungkin diabaikan. Tersembunyi di lembah yang sempit, air terjun Lek tidak mengumumkan keberadaannya seperti air terjun yang lebih besar. Jalan menuju ke bawah memang pendek, tetapi melewati hutan lebat, menyeberangi jembatan bambu kecil, dan masuk ke ruang yang terasa sangat tertutup. Lalu Anda melihatnya. Namun, saat jalan terus menjauh dari hutan, skalanya berubah secara dramatis dari sesuatu yang tersembunyi dan terkurung dalam lanskap yang membentang sejauh mata memandang. Dari atas, bangunan ini hampir terlihat seperti tangga hijau raksasa. Terbentang di perbukitan di Bali Tengah, sawah teras Jatiloy meliputi lebih dari 600 hektar. Itu sekitar 1.500 hektar. Hal ini menjadikan sawah tersebut sebagai beberapa sawah terasering terbesar dan terluas di pulau itu, dan tidak seperti area yang lebih kecil dan lebih banyak dikunjungi. Tempat ini terasa terbuka. Jalan setapak yang lebar membentang di sepanjang tepian, memberikan Anda pemandangan tanpa halangan, melintasi lembah dengan lapisan sawah yang mengikuti kontur alami tanah. Tergantung musimnya, warnanya berubah dari hijau terang menjadi kuning keemasan, mengubah tampilan lanskap secara keseluruhan. Namun ada hal lain yang menonjol. Teras-teras ini bukan hanya indah dipandang. Teras-teras ini masih aktif digunakan. Para petani bergerak di ladang sepanjang hari, memelihara dinding yang sempit, dan mengatur ketinggian air secara manual. Kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok buat kalian? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support kami juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya, agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Selanjutnya, karena akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara, dan akan upload setiap hari.